Ada 16 tokoh yang bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan di antara tokoh itu ada profesor yang kemudian berjumpa dengan Megawati dan menumpahkan semua perasaan atau rasa, menangis katanya ya, menangis. Nah, sepanjang saya ada mencermati tentang persoalan dinamika politik, khususnya bagi perkembangan partisipasi para guru besar, profesor, memang baru kali ini saya mendengar ada profesor yang menangis. Kita akan bahas, bukan partai politik. Teman-teman, ya 16 tokoh dan salah satunya adalah guru besar itu bertemu dengan Megawati dan mengatakan menangis, mencurahkan perasaan, rasa, begitu. Katanya demokrasi Indonesia sudah rusak, ya. Itu mirip tentang isu politik tentang gentong babi, politik gentong babi. Nah, soal politik gentong babi ini sudah saya bahas, teman-teman, ya. Curahan atau tangisan dari profesor ini terkait dengan politik gentong babi yang merusak demokrasi Indonesia sebenarnya saya kira konteksnya tidak bisa disamakan dengan Indonesia, karena dalam konteks politik gentong babi ya kita tahu sendiri bahwa dilatar belakangi oleh perbudakan di Amerika. Tapi di Indonesia tidak ada perbudakan. Ya, karena itu tidak relevan, apalagi kalau bicara tentang bansos ya, bahwa rakyat itu ya bansos yang disampaikan itu sebagai sebuah produk politik, produk kebijakan, yaitu merupakan hak masyarakat merdeka, masyarakat yang bukan disuap dan kemudian memberikan suara mereka. Ya, itu saya kira perlu kita jawab secara rasional. Nah, sejatinya, tapi sebelum kita bahas tentang itu, teman-teman, kita mau lihat dulu ada satu artikel ya. Kita tidak melihat, saya tidak menyampaikan referensi buku, tapi coba kita lihat ada, kalau teman-teman baca artikel hari ini tentang artikel Kompas ya, ada satu yang menarik di situ artikel, yaitu saya kita tidak kelihatan ya, guru besar ya, nanti teman-teman bisa cek sendiri ya, guru besar, mudah-mudahan bisa lihat. Oh, ini silau teman-teman. Nah, di dalam artikel ini ada guru besar hanya nama, ditulis oleh guru besar juga ini ya, guru besar Muhammad Nur Rianto Al-Arif ya, Profesor Uin Syarif Hidayatullah ya. Jadi ini tulisan ini sebenarnya mau mengkritik ya, jadi profesor kritik profesor ya. Dalam catatan paragraf pertama dituliskan begini: setelah terbitnya Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 1 tahun 2023, banyak perguruan tinggi panen guru besar atau profesor. Wah, ini jadi perguruan tinggi panen guru besar dan profesor ya. Tapi sebenarnya dipertanyakan, apa sesungguhnya hakikat dari guru besar itu sendiri? Apakah soal jabatan fungsional atau yang lain ya? Nah, ini menjadi sebuah persoalan di tengah-tengah panen atau surplus profesor, surplus guru besar. Dalam konteks kehadiran dalam dunia politik, menurut saya defisit profesor ya, saya kira begitu, karena profesor itu ya saya kira punya cara sendiri, punya mekanisme sendiri dalam rangka melakukan evaluasi atau kritik terkait dengan isu-isu tertentu, dalam hal ini dalam politik ya, bukan sebagaimana yang kita lihat belakangan dulu yang berpantun, yang bersyair-syair dan sebagainya. Harapannya kita menaruh harapan besar kepada guru besar. Nah, belakangan ini tentu kita lihat kembali ada para barisan profesor guru besar di Gajah Mada yang melancarkan gugatan kembali terkait dengan pengedepanan tentang etika di trias politika eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ya, saya kira itu positif saja ya, tetapi lebih dari itu harapan kita ketika misalkan profesor yang menangis di depan Megawati itu tidak perlu menangis ya, begitu ya. Menyampaikanlah, menangislah dari dalam, kemudian menyampaikan itu dalam bahasa tulisan. Kalau perlu, jangan persoalan gugatan yang agak tidak bisa kita ikuti jalan pikirannya ya, ide-idenya apa sebenarnya. Ketika mengatakan demokrasi itu sudah rusak, ya saya kira silakan saja menuliskan itu dalam artikel-artikel atau apa, atau langsung ya di depan live streaming lah kalau begitu di akun YouTube ya, buatlah akun YouTube dan kemudian di situ bicaralah kepada publik, bicara kepada suara, jangan bicara kepada partai politik. Karena ketika guru besar itu mengadu kepada partai politik, ya saya kira agak sulit ya untuk melihat kenetralan dalam konteks kehadiran beliau. Karena itu kita sambut ya semua guru besar di tengah-tengah panen tadi ya, panen guru besar berdasarkan apa yang ditulis tadi oleh guru besar juga.
Ini kita ingin sekali ya, mungkin ini sebuah era di mana profesor turun di ruang media sosial menyampaikan pikiran-pikirannya. Tidak usah berkelompok ya, tidak usah keroyokan ya, pribadi saja ya. Buka akun, kemudian sharekan tentang di mana letak ya demokrasi itu rusak, di mana persoalan etika-etika itu dilanggar. Tentu ada kajian-kajian yang kemudian bisa memberikan kajian objektif kepada suara objektif bagi para katakanlah konstituen atau sebut saja rakyat, people ya di Indonesia ini atau bahkan secara internasional. Karena ini penting ya, kalau kemudian guru besar itu main keroyokan ya, kumpul-kumpul sana dan kemudian berpantun-pantun, saya kira itu sesinya lain, itu sesi seni ya, hiburan, panggung seni. Tapi ini bicara tentang panggung politik, kita bicara tentang partisipasi politik dalam konteks desain formulasi kebijakan, sehingga ini forum think tank, ya forum pemikir. Nah harapannya ketika muncul seorang diri di ruang ya tanpa harus berafiliasi dengan para partai-partai ini, ya mereka-mereka politisi-politisi elit yang punya kepentingan juga, ya tentu kepentingan yang berhadap-hadapan. Nah karena itu dengan tampilnya seorang profesor, guru besar di media sosialnya sendiri, maka dia dengan bebas untuk menyampaikan pikiran-pikirannya. Bukan kemudian rame-rame, ya istilah saya tadi keroyokan ya, keroyokan untuk kemudian mengeroyok entah siapa, entah Jokowi, entah siapa nantinya. Bahwa panggilan seorang guru besar dalam rangka untuk memberikan suara-suara kritis, suara-suara ilmiah itu sangat dibutuhkan. Siapa saja dari UI, dari Gajah Mada, dari universitas perguruan tinggi yang manapun, itu kita harapkan mereka turun gunung semua. Ya, jadi saya kira ke depan kita tidak lagi ingin dengar, tinggal ingin menyaksikan ada kumpulan para guru besar berdiri, bahkan memakai jubah toga yang kemudian mendeklarasikan sesuatu seolah-olah itulah kebenaran. Ya. Karena kalau kita lihat, jangan sampai nanti para guru besar kita ini, atau siapa saja insan akademik di Indonesia ini terkena apa yang disebut dengan efek wagon efek, ya, efek ikut-ikutan. Ya. Tentu ini menjadi sesuatu yang agak keras disampaikan, tetapi ya itu kesan publik ya, bahwa itu benar atau tidak saya tidak tahu. Tetapi yang kita survei dalam konteks suara-suara di grassroots akar rumput, memang kesan yang muncul dalam benak para masyarakat atau suara grassroots ini, ya kebanyakan mengatakan bahwa ya kita ingin membaca pikiran para guru besar, para ya profesor-profesor, bukan dalam konteks ya dia bicara di jalanan, dia bicara di sebuah forum-forum yang sifatnya ya sangat umum, generik ya. Jadi kita butuh argumentasi-argumentasi yang spesifik yang diajukan berdasarkan data-data, dianalisis, dipaparkan saja kepada publik. Nah, nanti kita akan respon. Ya, publik akan merespon apakah betul itu valid ya, terkonfirmasi bahwa data-data yang diasumsikan itu valid adanya ya, bukan hanya bisa menimbulkan sebuah tingkat kepercayaan secara umum, tetapi betul-betul teruji ya validasinya. Ya, saya kira catatan kita seperti itu, daripada menangis ketemu ketua partai sana sini, lebih baik menyampaikan pikiran-pikiran dengan satu keyakinan ya bahwa kita membutuhkan para guru-guru besar di Republik ini sebagai seorang yang matang dalam memikirkan gagasan, ide-ide ya, sehingga betul-betul para profesor yang dihasilkan di perguruan tinggi itu benar-benar adalah guru yang besar, guru yang memberikan inspirasi-inspirasi besar bagi bangsa Indonesia yang besar, bukan partai politik.